Hai, selamat datang semuanya. Sekarang kita langsung masuk ke structure skill 3. Di video kali ini kita akan belajar tentang klausa tingkat lanjut ya teman-teman ya. Jadi itu dia. Langsung aja kita masuk ke materi ini. Oke, di konten ini kita akan bicara tentang subjek, predikat, lalu ada konektor sekaligus subjek nih ya. Saya kasih konektor sekaligus subjek. Ini materi baru kita. Lalu ada noun clause. Apa itu noun clause? Itu klausa kata benda. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Lalu ada adjective clause. Adjective clause dan noun clause ini sebenarnya materinya panjang, tapi coba nanti kita pelajari dengan simple ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dengan gampang mengerti yang sebenarnya terlihat sulit, tapi sebenarnya nanti kita cover jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan terakhir seperti biasa saya akan berikan kesimpulan di setiap akhir video saya. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, sebelum masuk lebih jauh, teman-teman harus paham dulu apa itu induk kalimat dan anak kalimat ya. Jadi dalam klausa itu pasti ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalau kalimat itu kan harus ada subjek predikat ya. Nah, kalau dia udah masuk kalimat majemuk, nanti dia ada SP, CSP gitu ya kan. Nah, yang mana yang menjadi induk kalimat dan mana yang menjadi anak kalimat itu nanti perlu teman-teman kuasai ya. Cara membedakannya seperti apa? Gampang banget cara ngebedainnya. Untuk melihat induk kalimat adalah rangkaian subjek predikat yang bisa berdiri sendiri ya. Namanya independent clause, dia merdeka. Nah, sedangkan anak kalimat itu adalah komponen SP yang hadir setelah konektor. Jadi kalau ada konektor di depannya lalu ada SP, maka itulah yang disebut sebagai anak kalimat. Contohnya ini, I know what you did. Nah, I know di sini subjek predikat dia sebagai induk kalimat dan what you did itu adalah anak kalimat. Anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya induk kalimat ya. What you did tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya I know. Oke. Jadi itu untuk pengantar induk kalimat dan anak kalimat. Pahamin ini pelan-pelan teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kalimat SP, CSP berarti ada anak kalimatnya adalah yang CSP di belakang. Nanti kalau ada CSP, SP berarti ya anak kalimatnya yang di depan. Oke. Lanjut, berikutnya ada noun clause. Jadi untuk memahami noun clause itu teman-teman harus tahu dulu bahwa di video 1 kita bicara apa saja yang boleh jadi subjek. Yang boleh jadi subjek itu adalah kata benda ya atau kata ganti. Nah, kata benda itu bisa berupa hanya satu kata atau bisa berupa klausa. Ya, klausa itu kan CSP, tapi CSP-nya itu dianggap sebagai sebuah noun sehingga dia boleh menjadi subjek atau menjadi objek. Nah, yang boleh menjadi konektor karena klausa kan berarti harus ada konektornya ya. Ada CSP ya. Nah, C-nya itu untuk noun clause adalah ini. Perhatikan ya, what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Berarti kalau ada konektor ini, berarti konektor-konektor ini boleh menjadi noun clause. Oke, lanjut. Kalimat itu kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi dalam kalimat yang kita pelajari teman-teman, itu yang komponen pentingnya adalah subjek, predikat. Oke, walaupun dalam konteks tertentu banyak predikat yang membutuhkan objek. Oke, banyak predikat yang membutuhkan objek sehingga nanti setelah SP harus ada objek. Nah, objeknya itu bisa berupa kata benda biasa atau klausa kata benda. Ya, begitu ya. Oke, ini kita lihat subjek, predikat, objek. Nah, objeknya bentuknya CSP. Jadi jangan heran nanti subjek, predikat, objeknya CSP. Iya sama aja, SP, CSP gitu ya. I know what you did. Nah, ada juga klausa noun clause ini sebagai subjek. Nih kita lihat CSP lalu ada P. Jadi ada predikat. Nah, subjeknya mana? Ya ini subjeknya. Nah, kesatuan inilah subjeknya gitu ya. Subjek, predikat. Contohnya what you did was wrong. Nah, what you did ini anak kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Nah, noun clause sebagai subjek. Predikatnya was. Oke. Lanjut. Subjek, predikat, objek. Berarti subjeknya CSP, objeknya CSP. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Contohnya ini, what you do is what I want. Konektor subjek predikat, konektor subjek predikat. Ya, ini sebagai objek, ini sebagai subjek dalam kalimat. Oke, kira-kira seperti itu ya. Lanjut, selain dia sebagai subjek atau objek, klausa kata benda bisa juga muncul sebagai preposisi benda ya. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau ada preposisi, setelah preposisi harus benda kan, seperti of, about, in, on, at, dan lain-lain, by gitu. Jadi setelahnya ada benda. Nah, bisa benda satu kata atau klausa kata benda seperti ini. Itu bisa ya dalam kasus tertentu. Contohnya ini. Sexual reproduction
subjek, predikatnya is. Is the process. Nah, is the process blank, the living thing reproduces, ini predikat, the living thingnya subjek, itselfnya objek ya. Jadi ini subjek, predikatnya is, lalu ada blank, lalu ada subjek lagi, ada predikat. Nah, SP berarti di sini butuh apa? Ya betul, kita butuh C di sini, kita butuh konektor. Nah, di sini ada konektor, that dan how, lalu ada which is. Which is jelas salah karena ada predikat kelebihan predikat ya. Yang how jelas salah. Kenapa? Karena how bukanlah konektor untuk noun clause. Yang that dan which bisa, bisa menjadi konektor. Tapi ini membutuhkan preposisi. Proses di sini membutuhkan preposisi. Jadi konektor di sini sebenarnya hanya konektor which saja jawabannya. Tapi prosesnya harus ada by, ada preposisi. Ya dalam kasus tertentu akan seperti ini. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman nanti ketemu soal yang jawabannya ada konektor tapi dia diikuti oleh preposisi atau sebelumnya harus ada preposisi. Ini karena ini memang sudah kebutuhan dari si kata proses gitu ya. Bukan berarti si which-nya ini harus bentuk konektornya ada by which-nya, bukan. Ada by-nya, bukan ya. Karena by-nya adalah buntutnya atau hal yang harus mengikuti dari si proses ini gitu. Oke. Jangan khawatir soal seperti ini nggak terlalu banyak di soal structure for TOEFL, tapi untuk pengetahuan teman-teman harus tahu untuk triknya ya. Oke, lanjut. Nah ini ada contoh, teman-teman bisa lihat ya, mudah banget ya. Kita cara menganalisanya seperti biasa, SP dulu, ada berapa predikatnya di sana. Kita lihat ada 2 predikat, ada was dan cost ya. Jadi kalau ada 2 predikat berarti harus ada 2 subjek, gitu logikanya ya. Ada 2 predikat berarti ada 2 subjek. Nah kita lihat subjeknya di mana aja. Yang ada 2 subjek di soal ini, A, B, C, D, yang boleh jadi 2 subjek. Oke, yang that, he atau the driver ini hanya 1, there ini bukan subjek, because juga bukan subjek. Jadi hanya A dan B. Kita lihat. Tapi yang B ini hanya 1, the driver. Yang A, that, he. Loh, konektor, subjeknya kan cuma 1, he. That bukan subjek. Sebentar, kita lihat ya penjelasannya. Nih. Predikat was dan cost, artinya 2 predikat tersebut butuh 2 buah subjek ya. Nah, he menjadi subjek bagi was. He ini subjeknya was. Dan bentuk noun clause that he was itu kan CSP ya. That he was merupakan subjek dari predikat cost. Pelan-pelan ya. Ingat tadi yang saya review tentang noun clause sebagai subjek. Jadi ini boleh jadi subjek. Gitu ya, ini boleh menjadi subjek. Ingat harus ada konektor. Kenapa? Karena ada 2 predikat ya, berarti harus ada konektor, harus ada subjek he buat was. Nah, that he was menjadi subjek bagi si cost. Nah gitu ya. Lanjut. Nah ini dia, jadi kalau penjelasan gambarannya seperti ini. Jadi CSP nya sebagai S, nah ini P gitu ya. Jadi kalau melihat soal ada 2 buah predikat, cari ada yang ada konektor dan ada subjek gitu. Kalau the driver kehilangan konektor. Kenapa kehilangan konektor? Ya cuma 1 subjek, predikatnya 2 gitu. Noun clause sebagai subjek dari predikat cost. Itu noun clause. Lalu sekarang kita masuk ke adjective clause. Adjective clause itu kata sifat. Nah, kata sifat itu menjelaskan benda ya. Jadi adjective clause tidak mungkin sebagai subjek, tidak mungkin juga sebagai objek, tapi dia bisa menjelaskan subjek atau menjelaskan objek gitu. Ya, ini secara teoretik teman-teman boleh memahami atau mau mencoba mencerna ya. Tapi kalau misalnya kira-kira ruwet atau beribet ya, teman-teman nggak usah terlalu fokus ke sana. Ingat aja fokus ke rumus subjek predikat, konektor subjek predikat gitu aja ya. Hitung aja rumus itu atau apa saja komponen yang hilang dalam soal. Nah, kembali ke adjective clause. Adjective clause ini ada konektor-konektor yang teman-teman bisa lihat. Ada whom, which, and that. Whom itu buat orang, which buat benda. Ingat ya, which hanya buat benda. Sedangkan that itu buat orang dan benda. Ini aman, that. Ini bentuknya, contohnya ya, I like the book which, ini adjective connector, you recommended. Saya suka buku yang kamu rekomendasikan. SP, C, SP. Nah, which-nya ini menjelaskan siapa? Menjelaskan book ya. Saya suka buku yang kamu rekomendasikan. Yang kamu rekomendasikan itu apa? Ya, buku. Itu ya, kalau misalnya which-nya menjelaskan the book-nya sebagai objeknya. Which ini menjelaskan objek book ini. Atau which-nya bisa menjelaskan subjek. Contohnya ini, the book which he recommended
was interesting. Oke. Nah, formasinya bukan lagi SP, CSP, tapi SC, SP, P. Jadi komponen CSP-nya nyelip di tengah-tengah. Seperti ini. Oke. Oke, jadi itu teman-teman ingat aja komponen kalimatnya SP, CSP-nya ya. Walaupun nanti posisinya dirubah-rubah, komposisinya harus sama. Oke, lanjut. Contohnya, kita lihat the gift blank selected was expensive. Gampang, cari aja subjek predikatnya. Ada yang aneh nggak? Oke, yang aneh ada selected ini predikat, was juga predikat. Nah, mereka berdampingan. Ya, mereka berdampingan. Lalu berarti seperti ini formulanya. P-nya 2, blank ada S. Nah, berarti di sini butuh apa? Ya di sini berarti butuh untuk melengkapi kalimat SPCSP atau SCSPP. Oke, S sudah ada, berarti di sini hanya butuh CS. Biar apa? Biar S, CSP, P gitu ya. Rasionya jadi sama. Konektornya which, subjeknya C. Gitu. Lanjut, nah, harus which ya. Kenapa which? Karena ini benda. The gift-nya ini benda, bukan orang. Kalau orang biasanya pakainya who. Ya. Lanjut, nah ini dia gambarnya. Jadi which we-nya itu gabung dengan selected. Which we selected, konektor subjek predikat gitu. Jadi CSP yang di situ sebagai adjective clause. Lanjut, ini ada konektor yang sekaligus menjadi subjek. Ini hati-hati ya. Jadi teman-teman nanti rumusnya bukan SP CSP tapi SP C-nya garis miring S. Oke, C-nya garis miring S, dia juga boleh menjadi subjek. Nah, apa aja? Kalau di noun class ada ini who, whoever, what, whatever, which, whichever. Nah, kalau di adjective ada who, bukan whom, tapi who, which, dan that. Oke, contohnya ini. Blank was on television, made me angry. Predikatnya ada 2 ya, was sama made. Oke, berarti harus ada 2 subjek. Ini dia subjeknya yang kita lihat ya. Oke, what? Jawabannya di sini what. Kenapa what? Karena what merupakan konektor yang bisa sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Ingat ya, dia boleh menjadi subjek. Jadi dia boleh menjadi subjek bagi predikat was. Itu dulu yang pertama. What adalah predikatnya subjeknya si was. Ketika dia sudah lengkap konektor subjek predikat, maka dia menjadi klausa. Karena dia klausa benda, maka dia boleh menjadi subjek. Subjeknya siapa? Subjeknya si made. Gitu. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Lanjut. Ini dia CSP-nya bentuknya P gitu. Jadi kalau it ini bukan kehilangan konektor ya, yang the story juga kehilangan konektor. Yang when ini konektor tapi kurang tepat. Ini konektor adverb ya. Oke. Kalau adverb tidak boleh menjadi subjek ya. Dia hanya menjadi keterangan saja. Contoh lainnya adalah blank is on the table has 4 sections. Predikat ada 2, teman-teman. Is sama has. Oke, tuh is sama has. Lalu berarti di sini butuh 2 buah subjek ya. 2 buah subjek. Kita lihat. Oke, jawabannya the notebook which. Kenapa the notebook which? Kita butuh di sini subjek, teman-teman. Kita butuh 2 subjek ya. Subjek pertamanya the notebook. Subjek keduanya adalah konektor yang boleh menjadi subjek. Ingat, konektor yang boleh menjadi subjek. Jadi S, C, S, P, P. Rasionya lengkap berarti ya. Kalau teman-teman jawab the notebook, dia cuma subjek saja, kurang. Sedangkan ada 2 predikat. Because di sini konektor yang tidak boleh menjadi subjek ya. Ini adalah adverbial clause, keterangan. Lalu in the notebook juga bukan, karena ini preposisi ya. Jadi tidak boleh menjadi subjek. Jadi jawabannya ini. Sebenarnya tetap kembali lagi ke rasio SP CSP ya, teman-teman. Kalau dibutuhkan C ya cari C. Karena untuk menyambungkan 2 buah klausa. Nah, ini dia gambarannya. Oke, silakan dipahamin pelan-pelan, bisa di-pause dulu kalau mau dilihat. Oke. Nah, ini kesimpulan rumusnya, teman-teman. Yang pertama, perhatikan anak dan induk kalimat ya. Perhatikan anak dan induk kalimat. Lalu yang kedua, noun clause sebagai subjek atau objek. Perhatikan dia sebagai subjek atau objek. Yang ketiga, adjective clause itu hanya menjadi penjelas. Ya. Yang keempat, hafalkan konektor-konektor tadi. Yang apalagi konektor-konektor yang sekaligus menjadi subjek. Jadi nanti teman-teman nggak bingung. Yang kelima, fokus pada struktur yang hilang dan abaikan saja yang sudah lengkap, gitu ya. Jadi kalau sudah lengkap, CSP yang sudah lengkap, udah nggak usah liatin aja yang kosong. Yang kosong itu kira-kira butuhnya apa. Oke. Nah, ini kunci ya. Kalau teman-teman ketemu soal blank lalu ada P, logika pertama yang kita pakai adalah berarti ini harus ada S, biar SP. Tapi kalau di jawaban tidak ada yang cuman S, maka teman-teman harus mencari CSP justru daripada S. Tidak boleh ada P doang, ada C doang, atau S atau SP. Harus CSP. Kenapa? CSP-nya berarti sebagai subjek, noun clause dia. Lalu yang kedua,
Kalau misalnya teman-teman blank, lalu ada P2 di sini, berarti butuh dua subjek ya. Butuh dua subjek. Nah, teman-teman lihat pertama cari subjek untuk klausa. Subjek untuk klausa itu subjek yang untuk CSP dulu ya, untuk CSP ini, untuk P ini. Lalu setelah ketemu subjek untuk si P ini, teman-teman cari konektor supaya jadinya CSP. Nah, setelah jadi CSP berarti ini boleh menjadi subjek bagi predikat P gitu ya. Jadi gini. Oke, jadi ada dua buah P. Jadi teman-teman cari S buat P ini bisa hanya berupa S saja atau konektor yang boleh menjadi subjek. CSP. Jadi CSP subjek, lalu ada P predikat yang kedua. Jadi CSP-nya ini sebagai subjek, lalu ada predikat utamanya ini gitu. Oke, itu dia tipsnya buat skill 3 teman-teman. Nanti lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Sorry saya agak kasih materi lebih karena takutnya nanti teman-teman kalau misalnya nggak terlalu mendapatkan materinya ketika ketemu banyak variasi soal, teman-teman akan bingung. Tapi pada intinya tetap masih bisa menggunakan teknik klasik kita, yaitu dengan menghitung SP CSP buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya sudah ketemu SP CSP, hitung aja rasionya lengkap, ya sudah berarti. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas teman-teman. Thanks for watching. Sampai ketemu di contoh soal.